Dulu gua pikir orang yang gagal jualan itu orang bego, tapi ternyata makin ke sini gua makin ketemu banyak orang pintar terus gagal. Padahal kan nggak masuk akal ya, dia pintar, logikanya kuat, kenapa bisa gagal gitu. Nah, ternyata gua nemuin nih, banyak seller itu punya logika yang salah, punya cara berpikir yang nggak tepat, yang bikin mereka kagak bisa sukses buat jualan online. Makanya, mendingan lu cek deh, kalian punya nggak logika-logika ini? Karena gini, kalau pola pikir logika lu udah salah gitu ya, lu bakal susah buat growth. Gitu. Dan gue mau spill gimana sih caranya biar bisnis kalian tuh berkembang jauh lebih cepat. Tapi sebelum gue mulai buat kalian baru nonton, lu lebih baik klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi apa aja nih logika yang salah? Yang pertama, ini juga gue ngalamin sih, dan gue rasa banyak dari orang pasti banyak ngalamin. Itu adalah ketika kita nganggap yang namanya produk bagus pasti laku. Sering banget gue tuh ketemu seller terus bilang, ini produk bagus banget. Bahkan belum lama ya, itu gue pernah mau ada diajak kerja sama salah satu orang yang cukup terkenal di Indonesia, cukup besar. Terus dia bilang, ini gue punya klien gue tuh produknya bagus banget. Tapi nggak masuk akal ini lo, produk nggak bagus. Lo harus pegang, ini bandingin jauh banget gitu kan, kayak gitu. Tapi faktanya kagak laku gitu ya. Produknya bagus, modalnya keluar udah gede, iklannya juga gede, tapi kenapa gagal? Nah, di sini nih yang salah. Kita selalu berpikir kalau produk bagus, nanti juga laku sendiri. Nah, faktanya ternyata banyak banget produk bagus, yang bisa bikin produk bagus sekarang banyak, nggak kejual, nggak laku gitu. Bahkan ada salah satu ahli marketer, mungkin kalau kalian pernah tahu, pernah belajar bukunya Seth Godin, dia bilang building a better mousetrap doesn't matter if no one knows about it. Jadi kayak lu tuh membuat mousetrap jebakan tikus yang paling bagus pun nggak ada gunanya kalau orang nggak ada yang tahu. Jadi investasinya banyak sekali tuh bikin, gue mau bikin produk sebagus mungkin. Salah lu bukan investasi produk sebagus mungkin, tapi lu harus tahu produk lu harus bagus itu iya. Tapi setelah itu jangan sampai uang lu udah habis di situ, lu nggak punya budget buat yang lain-lainnya gitu ya. Yang kedua, nggak ngerti customer journey dan nganggap semua orang siap beli. Nah, ini juga nih kesalahan logikanya nih. Orang selalu berpikir kalau orang udah lihat iklan gua, barang gua bagus, misalnya dipromosiin sama artis terkenal, sama orang public figure, orang pasti beli. Kagak. Kenapa? Ternyata nih faktanya dari Google Think Insight, konsumen itu rata-rata butuh 7 sampai 12 kali lihat interaksi baru beli. Jadi kalau lu ngiklan, terus hari ini kagak dapet duit, ya udah lihat 7 kali belum? Belum. 7 kalinya lihatnya kapan? Nggak kapan-kapan, ya udahlah. Gitu, memang butuh lebih banyak gitu loh, lebih banyak, lebih sering. Malah gue pernah belajar dari salah satu ini ya, bisa dibilang sales coach level dunia, di mana dia bilang kalau misalnya lu buat kita mau menjual sesuatu lewat digital gitu ya, kita butuh bangun trust, dan yang namanya trust itu bisa dibangun salah satu caranya misalnya dengan cara ini, dengan cara orang tuh sering lihat. Jadi makanya dia bilang ada the law of consumption. Lu mau menjual $100, $100 tuh bisa dibeli kalau orang itu sudah menghabiskan waktu 1 jam sama lo, dia nonton lo 1 jam. Konten lu cukup nggak buat ditonton selama 1 jam? Itu aja cuma buat $100 loh. Apalagi kalau barang lu lebih mahal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akibatnya apa? Nah, banyak orang, banyak seller itu stres ketika misalnya mereka tuh ngiklan, udah iklannya gede, tapi nggak ada sales. Padahal ya memang belum bangun trust sama sekali gitu. Nah, maka dari itulah lu perlu ngerti nih, customer journey itu kayak gimana sih? Orang tuh ngelihatnya kayak gimana? Ngelihat di sini, apakah mereka bakal lihat di situ lagi? Belum tentu. Ibarat gini deh, lu bayangin, lu pasang iklan. Ini gue ngomong iklan paling jadul ya. Iklan paling jadul kan billboard. Bener nggak? Lu pasang iklan, iklannya tuh ada di beberapa titik yang orang lewat. Kebayang nggak? Kalau orang itu sering lihat iklannya lewat gitu ya, itu orang itu bakal lebih ketanam kayak, oh setuju nih tentang apa yang diomongin di iklan gitu. Nah disitulah lu perlu bikin seperti itu. Nah terus yang ketiga, banyak juga seller tuh gini, mereka tuh ketika jualan, ketika mencoba jualan online gitu ya, mereka tuh fokusnya itu bukan ke mana yang menghasilkan, tapi fokusnya ke matriks yang nggak penting. Matriks yang nggak penting itu gimana sih? Contoh, aduh gimana gua mau dibeli banyak, follower gua aja dikit. Follower metrik sih, bener sih, tapi follower banyak nggak ngejamin kalau penjualan kalian banyak. Gua pernah ketemu, bahkan gua pernah pegang salah satu account, jadi ini orang cukup dikenal, dia punya followers itu, akun brandnya itu 2 juta lebih, organically punya video-video ratusan juta per bulan view-nya. Jadi kayak gue aja ngeliat, wah gila jiper nih, gue jauh banget nih, dia jago banget gitu kan untuk main sosmednya. Tapi ternyata gitu ya, produk sales dari sosmed dia itu jauh lebih kecil, bahkan kecil banget gitu ya, dibandingin sama dari akun-akun gue yang lain. Yang padahal akun kecil gue lebih gede dari dia. Kenapa seperti itu? Karena di situ followers nggak sama dengan buyer.
gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma fokusnya ke followers gitu ya, kita nggak dapet. Tapi kan metrics bukan cuma followers, betul. Ada followers, ada view. Nah kadang kita tuh cuma lihat followersnya berapa, view-nya berapa gitu kan. Nah padahal gitu ya, nah, lu tuh butuh lebih dari itu. Lu tuh butuh metrics-metrics yang penting, yang maksudnya tuh siapa nih yang ngomong gitu. Contoh gini, di MEA kita punya salah satu top kreator, di mana top kreator kita ini followersnya dibilang gede nggak, cuma 300.000, nggak gede-gede amat ya. Tapi salesnya, GMV-nya sebulan itu bisa 13 sampai 15 M. Nah, kebayang nggak lo? 300.000. Dan gue banyak juga sih di MEA tuh ada top kreator lain yang follower 1 juta, 2 juta, 100 juta aja sebulan kagak. Jadi kan beda ya, bener nggak? Nah, makanya lu harus tahu nih matriks apa yang penting, perhatian mana yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai kayak kita tuh ngabisin duit, ngabisin budget gitu kan buat ngejar matriks biar kelihatan bagus gitu, tanpa ya nggak ada hasilnya gitu ya. Nah yang keempat itu banyak juga nih kayak misalnya seller itu nggak mau ngeriset pasar, jadi males. Ya udahlah, ikutin aja tren yang ada, ngapain gue pusing, itu orang lagi trennya gue ikutan, gue trennya orang ikutan, lagi ini ikutan gitu kan, ya nggak masalah sih. Tapi ketika kalian ngelakuin ini gitu ya, nah ya semua orang juga banyak yang ikut-ikutan kan, dan akhirnya tuh kalian tuh jadinya nggak punya posisi yang kuat sendiri, nggak punya branding yang kuat sendiri, jadinya harus capek terus-terusan ngikutin tren. Nah kalau udah ngikutin tren, capek deh bersaingnya gitu kan. Nah udah gitu nih, beberapa logik yang nggak nyampe lagi adalah gini, ketika banyak seller itu mau menyerahkan semuanya gitu ya, tanpa mereka ngerti, ceritanya bangun tim, tapi ya udah, semuanya gimana tim gue aja gitu. Mending kalau timnya pinter, gimana kalau timnya goblok, dan itu banyak banget kejadian. Gue pernah beberapa kali nge-training beberapa brand lokal ya, di tim internalnya, dan jujur ketika misalnya nih, ada yang pernah gue alamin gitu ya, di salah satu brand lokal skincare terkenal, itu omsetnya tuh miliaran gitu ya, yang punyanya orang-orang terkenal yang kalian pasti tahu. Nah gue nge-training salah satu tim internalnya, pas lagi mau awal gitu kan, jujur pas lagi awal gue minder juga nih nge-training brand ini gitu kan, omsetnya gede-gede gitu kan. Terus ketika gue ngobrol, ternyata mereka timnya nggak ngerti apa-apa. Oke, nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa lah, minimal kan si bosnya ngerti dong. Gue tanya, bos lu ngerti kagak? Kagak, diserahin ke dia semua. Hah? Terus kalau gitu gimana? Ya udah, makanya kayak gini Pak, ini kita udah kayak gini, ya si Pak bosnya ini gitu ya, Pak bosnya ini kan udah spend banyak, dapetnya sekarang lagi turun-turun terus nih, gimana nih nanti Pak bosnya marah, gitu kan? Gimana caranya supaya penjualannya bisa stabil lagi? Ya kata gue, gimana gue tahu? Ya enggak sih, bukan gitu sih. Akhirnya gue cek kan, gue tahu nih kayak mereka tuh ada kesalahannya A B C D E gitu kan. Kesalahannya gue kasih tahu nih, misal lu di sini, coba lu benerin. Gitu kan, setelah dibenerin ya gue lihat sih kayaknya dia oke lagi gitu ya. Nah terus yang terakhir, nah ini dua terakhir adalah ketika banyak seller itu tuh mereka tuh gini, ketika mereka mau jalan, mereka tuh merasa ketika bangun tim itu kan gampang tuh, oke gue bangun tim aja, gue cari aja sendiri. Nah mereka nggak ngitung kalau ternyata kos miara satu tim sama kos outsource kadang bisa lebih murah dari kos outsource. Kenapa? Karena gini, kita ngomongin satu tim e-commerce, satu tim sosial media yang kerjanya nggak tiap hari. Ya kerja tiap hari sih, memang sih. Terus kerjanya tuh kan bikin campaign tuh nggak setiap hari. Campaignnya cuma segitu. Artinya orang yang bagus di situ, mereka tuh nggak akan bisa jago-jago banget karena terbatas gitu loh. Tantangannya sedikit. Nah beda ketika misalnya mereka outsourcing keluar. Contoh gini, kayak gue di Mega, ketika orang masuk di kantor gue, cuma dalam waktu 6 bulan, itu orang pasti bakal jauh lebih jago daripada yang ada di brand. Kenapa? Kerjaan kita banyak banget. Banyak banget, udah gitu feedbacknya cepat, udah gitu begitu salah udah tahu nih. Lu bayangin kalau lu tiap hari disuruh nulis, nulis pakai tangan kanan, terus gue suruh tiap hari nulis pakai tangan kiri. Setiap hari 3.000 lembar. Kan nggak mungkin lu nggak bisa tangan kiri, bener nggak? Pasti jadi jago, bener nggak? Dalam waktu yang singkat. Kenapa? Kerjaannya banyak banget gitu loh. Kerjaan banyak banget, feedbacknya cepat, udah gitu tuntutannya tinggi banget. Nah, ini dibandingin sama misalnya kayak yang di posisi brand. Makanya kalau anak kantor gue ada yang keluar terus pindah ke brand, kalau ditanya gimana kerjaannya, wah gila santai banget, bisa tidur, bisa nonton drakor gue. Saking apanya? Saking nyantainya. Gitu kan. Tapi apakah skill dia naik? Tidak mungkin naik, udah stuck di situ. Gitu. Karena nggak ada pertumbuhan lagi gitu kan. Nah, di sini inilah makanya kalau misalnya gue lihat logikanya yang nggak masuk adalah gini. Gue juga dulu sadar sih kalau misalnya zaman dulu ya gue jualan, gue pengennya segala sesuatu gue coba sendiri, tapi ternyata bisa juga dari pihak-pihak luar yang
bisa lebih cepat. Contoh gini, kita juga demi fair ngomong nggak semuanya di internal kok. Ada divisi-divisi tertentu yang kita bikin dari luar tuh bisa jauh lebih cepat daripada yang kita kerjain. Dan kita pakai itu karena mereka lebih spesifik untuk bidang-bidang tertentu. Yang kalau yang udah kita kuat ya kita kerjain di situ, gitu ya. Nah, terakhir adalah nggak bisa ngitung profit secara logis. Nah, ini nih, ini yang paling fatal nih. Jadi kadang suka mikir, yang penting laku dulu aja deh, nanti kita hitung-hitungan belakangan. Nah, ternyata begitu dihitung, omsetnya gede, duitnya kagak ada. Udah gitu duit cairnya lama lagi kan. Nah, dulu gue pernah ngalamin nih. Jadi kayak omset besar, tapi rekening gue nol. Minus terus ketika gue stok barang nggak bisa. Akhirnya gue tahu, oh ternyata kalau kayak gini nih, nah kita harus tahu nih profit kita berapa, laba ditahannya berapa, laba yang ini berapa, modal perputarannya berapa, barulah bisnis kalian bisa jalan. Nah, ini adalah beberapa yang gue temuin yang ada di lapangan. Nah, gue pengen tahu, ada nggak di antara kalian yang ngalamin kayak gitu? Coba kasih tahu dong cerita kalian, lu tulis di komen. Nah, kalau lu ngalamin, ada nggak nih yang mau kita bantuin biar lu lebih cepat keluar dari jebakan itu, gitu ya. Karena gue tahu nih di jebakan itu susah gitu, karena ya gimana kita mau growth kalau kita aja kadang nggak tahu kita posisinya di mana, kita nggak tahu harus ngapain. Nah, di sini lo butuh orang luar buat ngedampingin. Makanya gue bikin satu company namanya Skill School, khusus banget memang kita bikin tim konsultan namanya program konsultasi ordal buat ngajarin para seller supaya mereka tuh bisa lebih berkembang gitu kan. Kita bantu risetin, lihat pasarnya seperti apa, bisnis plannya seperti apa, lainnya seperti apa, itu buat bikin jalan. Gitu. Jadi buat lo yang mau kerja sama-sama ordal, lo bisa klik di link bio gua. Kurang lebih tadi itu materinya, jangan lupa buat like dan share. 4 hal penting yang perlu kalian perhatiin kalau bisnis online kalian mau terus berkembang. Jadi gini, di dunia online, lo tau gak sih kayak perkembangan tuh cepet banget. Jadi kayak hari ini bisa kejadian A, nanti besok tuh ada fitur B, ada fitur C, fitur D, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita nggak ngikutin, atau misalnya kita nggak tahu nih, apa yang harus diperhatiin, gampang banget buat perhatian kita ke distract, terganggu, teralihkan, dan kita ngurusin hal yang nggak penting, yang ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya adalah bisnis lo terbengkalai, omset lo turun terus, penjualan lo hancur. Mau kan kayak gitu, bener nggak? Jadi apa nih yang paling pentingnya dan paling basicnya yang benar-benar pengaruh ke penjualan atau ke untungnya kalian? Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi yang pertama, yang ini satu hal yang penting banget, karena kenapa? Kalau lu lewatin ini nih, sering banget banyak seller tahu dari awalnya rame, terus tahu-tahu menurun dan tahu-tahu kenapa nih gue kayak gini gitu ya. Kalau ketahuannya belum parah sih mending. Kalau udah parah, wah ini kayak kanker soalnya. Stadium 1, 2, 3, 4, tahu-tahu jualan lu hancur. Nggak mau kan kayak gitu. Jadi yang pertama adalah lu selalu perlu perhatiin tentang kompetisi di niche kalian. Kompetitor lu ngapain sih gitu. Karena kenapa lu perlu selalu perhatiin kompetitor? Bukan berarti lu insecure, bukan. Tapi yang kalian perlu sadar adalah ketika kita jualan, kan semua orang tuh berusaha merebut tempat, tau gak? Berusaha berebut tempat di pasar yang lagi kalian mau masukin. Nah, pasar tersebut kan kita nggak tahu udah ada yang punya apa belum, udah ada isinya apa belum, bener nggak? Lawannya kayak gimana? Kalau ada orang baru tuh cara main dia kayak gimana gitu kan? Dengan kalian tahu, minimal kalian bakal kebayang nih, oke, gua harus ngapain? Jangan sampai gini, kalian udah punya kursi, terus kursi kalian hilang, cuman gara-gara kalian nggak sadar kalau ada orang yang masuk dan orang tersebut masuk dengan cara yang kasar, cara yang misalnya black campaign ataupun apapun gitu kan, ngancurin harga. Dan jadi gini, dengan kita tahu tuh kita tahu, oh kita bisa bilang duluan nih, ada nih yang kayak gini, ada nih yang kayak gitu kan. Jadi kita harus selalu tahu, jadi perhatiin bener-bener jenis kalian lagi ada apa, perkembangannya seperti apa, supaya ya kalian tetap punya posisi yang cukup aman gitu ya. Ini adalah hal simpel yang kadang orang tuh suka lupa gitu kan. Tapi jangan juga cuma terpengaruh sama gini, oke, kompetitor gue cuma 2 orang, gue liatin 2 orang ini terus. Enggak, lu harus sadar kompetisinya itu adalah satu market, satu niche. Misalnya kategorinya apa nih? Oke, gue lagi jualan baju gamis. Jadi jangan cuma lihat toko A dan B, lihat gamis lain. Siapa yang tato naik, siapa yang tato ini. Dengan kalian tahu, kalian kebayang gitu ya. Terus yang kedua, kalian harus selalu cek kira-kira produk-produk kalian, SKU kalian masih relevan nggak? Masih oke nggak? Arahnya tuh lagi tumbuh, lagi stuck, atau lagi turun. Nah, di sini dengan kalian tahu ini masih oke apa enggak, masih relevan apa enggak, kalian ini bisa ada gambaran. Misalnya,
lagi tumbuh. Oke, ini lagi tumbuh nih, penjualan lagi bagus. Apakah gue harus nambahin budget? Untuk gue masih bagus. Apakah gue harus tambahin affiliate? Apakah gue harus tingkatin lagi trafficnya? Maka poin gue, nah, atau ini lagi stuck nih, ini ngapain ya? Apa jangan-jangan SKU gue ini salah? Apa jangan-jangan kreator gue ada yang kebajak? Apa jangan-jangan, kebayang nggak? Di situ kan kita bisa selalu menganalisa. Ada nggak nih masalahnya? Ada nggak thread-nya? Ketika ada masalahnya, kita kan udah harus siap-siap nih. Gimana cara buat indikasinya? Karena kalau misalnya contoh gini, lo kompetitor nggak cek, terus produk lu nggak sadar, ya udahlah. Terus kita selalu bersadar gini, berharap gini, ini penjualan lagi turun ya, oh iya market Indonesia lagi lesu, lagi sepi, dan kita percaya dengan itu. Ya gue nggak bingung juga sih mau ngomong market Indonesia lagi sepi, mau indikatornya apa gitu ya. PHK banyak, iya dari itu juga PHK banyak. Bursa saham naik turun, dari itu juga naik turun. Nanti pas kapan lagi lo tonton turun, nanti pas kapan lagi naik banyak, nggak bisa ngomong, ya nggak, bener nggak? Jadi kan bingung ya, maksudnya ya di situ lihat pertumbuhannya sendiri. Nah, kalau atau misalnya apa, kenapa nih gitu kan, atau lagi declining, nah di sini lu harus lihat kira-kira kenapa penyebabnya gitu ya. Nah cari tahu penyebabnya baru lu bisa enak. Nah terus dari itu poin ketiga adalah yang perlu kalian cek, sumber traffic mana nih yang kalian mendatangin penjualan. Jangan cuma tahu terima tiap hari dapat order banyak tanpa peduli order itu dari mana. Gue pernah ketemu waktu itu sama salah satu seller, di mana si seller ini nih pas lagi gue event ini ya, workshop ya, dia tuh langsung bilang gini, oh gue mau komplain sama lu, toko gue dulunya tuh sehari 200 order, terus begitu dipegang sama tim lu sehari jadi 6 order. Gila nggak, lu punya perasaan nggak? Gue digituin, gue sampai hah bentar, kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Soalnya kalau ada pasti di kita tuh di Mia tuh punya monthly meeting, kita punya weekly meeting, di mana di weekly meeting itu kita selalu ngebahas klien kita seperti apa, kasusnya seperti apa, ada masalah apa tuh kelihatan. Dan gue tuh punya banyak, apa ya maksudnya, gue tuh punya banyak indikator, di mana indikator itu ketika misalnya tim gue ngupload hasil, itu ada alertnya gitu, ketahuan ini ada lagi masalah dan lagi enggak ada gitu. Gue tahu itu lagi tidak ada masalah ketika dia ngomong. Bahkan 1 bulan ke belakang pun nggak ada ya kasusnya seperti itu. Sampai akhirnya ya kan kita cek dong. Jadi dia ngomong gitu, kita cek dong, kita cek. Terus begitu gue cek, ketahuan ternyata problemnya dia itu adalah ketika dia masuk tokonya di kita, itu dia lagi ada pelanggaran. Jadi poin tokonya turun dari sekian ke 3,2 dan nggak bisa di affiliate, dan 80% omsetnya dari affiliate. Nah, karena 80% dari affiliate, dia nggak bisa di affiliate, udah tau lah omset turun drastis. Dan itu bukan salah di kita gitu loh, orang masuk lagi turun, ya gimana, itu masalah di pengiriman dia gitu kan. Nah, disitulah, jadi bahkan gini, dia nggak tahu traffic dia dari mana. Dia cuma bilang, ya gue mah nggak tahu, gue cuma mau jualan laku. Nggak bisa lu kayak gitu. Ya gimana caranya lo mau laku kalau lo nggak tahu gitu. Ibarat gini, sumber traffic tuh di e-commerce ada 5 sekarang tuh ya. Pencarian, search, konten, live, affiliate, ads. Ada 5 nih. Nah, 5 ini kalian harus tahu lu dapetnya dari mana. Ibarat gini, lu punya toko. Toko lu tuh punya 5 jalan, ada punya 5 cabang, cabang A, cabang B, cabang D, cabang D, cabang E. Dan lu 5-5-nya setor duit. Nah, kan lu harus tahu dong cabang mana yang bego, cabang mana yang pinter, cabang mana yang ngasilin, cabang mana yang rugi. Dengan lu tahu, lu bisa oke, cabang utama gue lagi bermasalah nih. Ya kalau lagi bermasalah, lu benerin dong gitu, bener nggak? Jangan bilang, gue nggak tahu nih cabang mana yang hasil, tapi tahu-tahu ini sepi, ya kan nggak bisa gitu, bener nggak? Nah, ketika lu tahu, di sini lah, ini kalian bakal tahu nih, oh masalahnya di mana, standarnya harus berapa, berapa yang harus dikejar gitu kan? Atau kalau kita ngemodal budgetnya berapa, untung apa rugi gitu kan? Nah dari sini, ini kan kita tahu nih kayak kompetitornya ngapain, SEO kita masih relatif atau enggak, traffic kita masih oke atau enggak. Dan berikutnya yang selalu harus dibikin adalah ke depannya kita mau bikin apa lagi nih supaya kita tetap relevan, supaya kita tetap update. Karena yang paling penting adalah tetap relate, tetap relevan di mata konsumen kalian, bukan di mata kalian kan. Kalau di mata kalian, oh barang gue bagus kok, barang gue oke kok, nggak bisa gitu. Gitu. Jadi tetap harus gimana nih caranya supaya tetap relevan. Ketika kita tetap relevan, ya udah, disitulah barang jualan lu bakal laku gitu ya. Nah jadi buat kalian nih yang ngerasa aduh gue nggak tahu nih kira-kira gue di mana, bisa nggak sih dibantu dicekin kondisi gue seperti apa, gue relevan apa enggak, apa yang harus gue lakuin. Nah kebetulan gue bikin satu perusahaan konsultan, kerjasama dengan beberapa konsultan, namanya konsultan Ordal. Nah di sini kita bisa bantuin kalian buat ngecekin semua yang masalah tadi gue bahas.
mulai dari market kalian siapa, targetnya seperti apa, harus ngapain, terus udah gitu dari pasar kalian tuh harusnya harus digimanain sih gitu kan. Langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu ada secara detail. Jadi buat kalian yang mau mungkin lo bisa tulis di komen mau didampingin atau klik di link deskripsi gua gitu ya. Nah, terus kalau kalian ada yang punya pertanyaan tentang ini, lu tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share video. Dapat order banyak, tanpa konten, tanpa nge-live, tanpa affiliate. Nggak iklan juga. Terus gimana caranya? Gini. Buat kalian yang nggak tahu, ternyata di TikTok itu ada satu fitur yang sebenarnya gini. Ini sebenarnya cukup menarik. Gue lihat cukup powerful dan banyak juga seller yang ngalamin dapat order tuh banyak banget dari sini. Tapi nggak banyak orang ngerti tentang ini. Banyaknya sih mencoba mencari menemukan tapi nggak punya polanya. Nah, gue kali ini mau bagiin ke kalian info resmi dari Ordal. Jadi lu bisa lihat ya, ini ada tampilan slide-nya pun. Ini slide asli, tapi gue dikit-dikit aja ya, nggak mungkin gue bagiin semua. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kita yang bahasnya adalah ShopTap. ShopTap itu apa sih? Jadi ini tuh bisa dibilang kayak menu dari aplikasi TikTok Shop yang nawarin orang tuh buat belanja gitu. Dan ternyata, ya faktanya nih dari mereka, 148% GMV meningkat melalui ShopTap di Indonesia di tahun 2022. Jadi ini satu yang powerful gitu ya, satu yang kencang. Untungnya apa? Untungnya ya produk kalian lebih banyak ketemu. Sesimpel gini deh, kan orang tuh buka TikTok. Kalau kemarin banyaknya lagi cari hiburan, sekarang udah mulai banyak kok orangnya mulai nge-search, udah mulai nyari gitu. Bahkan gue udah mulai ketemu banyak seller yang ngerasa mereka dapat order lebih banyak itu dari ShopTap. Barangnya tuh dicari gitu loh. Jadi dia nggak bikin konten, entah mungkin kontennya kurang banyak, kurang bagus atau kenapa gue nggak tahu, nggak nge-live tapi orderan banyak. Nah, buat seller cocok kan? Gue tahu ini kan yang lu mau kan, bener nggak? Tinggal upload, duduk manis, ongkang-ongkang kaki, dapat duit. Nah, terus gimana caranya? Nah, jadi ini ketemunya nanti lu di halaman produk kayak gini, halaman pencarian. Nah, atau bisa di keranjang belanja, ini yang udah ditambahin keranjang tuh kelihatan. Nah, ini ShopTap tuh halamannya kayak gini nih, halaman ShopTap ini. Yang lagi dipromosiin seperti ini, kategori produknya tuh orang bisa lihat berdasarkan kategori. Dengan lo mengoptimalkan, lo bisa ningkatin visibilitas, pengalaman belanja lebih gampang, dan lebih gampang ketemu pas pencarian. Gua tahu yang paling enak tuh kadang ketika dicari, kalau nggak dari awal nongol. Nah, lu pengen tahu gimana caranya, kita bakal bahas ya. Nah, sebenarnya gini, untuk di ShopTap yang banyak ditampilkan itu ada yang namanya Basic Information Score dan pengoptimalan PDP. Gitu ya. Jadi ShopTap ini bakal iniin PDP itu apa ya? Pencarian detail produk gitu ya. Jadi di sini kelihatan nih. Nah, ketika pembeli nemuin produk gitu ya, itu kan bakal lihat ShopTap-nya sama tokonya. Gitu kan. Ini ngedorong transaksi dan ini bisa dari video. Sumbernya bisa dari konten, bisa dari live. Jadi ya muter-muter lah intinya. Dari marketplace ketemu, dari konten dari live ketemu lagi, ya ujung-ujungnya kayak orang lagi lihat ya, terus kalau kalian nyamperin terus dan bikin dia kayak, gue mau kemana ya, kok dikejar terus gitu. Nah, pengen kan produknya ngejar terus, jadi pembeli udah deh karena gue dikejar terus gue beli aja deh gitu kan. Nah, buat mainin ShopTap kalian harus tahu cara memaksimalkan visibilitas produk dengan halaman atau yang efektif gitu ya. Nih ada ikonnya nih, lu bisa lihat nih ada ikon tas belanja, di sini pembeli belanja langsung ke halaman toko. Nah, di sini halaman toko lu itu perlu lebih menarik. Jangan sampai halaman tokonya plain. Nah, udah gitu disiapin nih halaman produk yang detail, informatif, meyakinkan tuh di sininya dibikin. Nah, di sini ini adalah beberapa informasi umum yang bikin kalian lebih gampang ditemukan pembeli. Pertama, nah kalau di ShopTap itu ada 4 elemen. Ada judul, ada kategori, ada foto, ada merek, dan atribut. Judul itu direkomendasiin lo mengandung minimal di atas 25 karakter dan mewakili produk dengan baik. Nah, tapi gini, kalau panjang berarti apakah harus sepanjang mungkin? Tapi kan di TikTok tuh kita nggak bisa ngeriset mana yang orang cari, mana yang kayak gimana, kalau bisa kan? Enggak, ada polanya sebenarnya. Jadi gini, kalau di e-commerce lain kayak di Shopee mungkin lo ngeriset kan keyword apa yang orang cari. Nanti kita tuh perlu muncul di keyword-keyword tersebut. Nah, cara main TikTok Shop, nanti Tokopedia beda. Kagak bisa lo kayak gitu. Jadi lu 25 tapi jangan kepanjangan juga. Kalau kepanjangan juga ya kalau sampai memang sih bisa panjang sih, tapi kalau lu sampai 200 karakter juga itu kayak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh mewakili produk kayak gimana? Nah, sebenarnya itu tuh ada beberapa insight-nya. Kayak sekarang ini, barangnya apa? Misalnya katakanlah laptop. Laptop ini merek apa? Misalnya merek apa nih? Misalnya ini MacBook. MacBook-nya size berapa? Nah, udah gitu dikasih tahu nih, peruntukannya itu untuk apa. Nah, itulah cara lu buat. Jadi misalnya laptop MacBook tahun berapa, yang versinya apa,
laptop kerja atau laptop gaming. Nah, peruntukannya seperti apa? Sebenarnya masih ada beberapa rumus-rumus gitu kan, dan rumus-rumus ini juga jadi gini, kita punya data tentang mana sih yang berhasil, mana yang enggak gitu. Cuman data ini gitu kan nggak mungkin di-share ke publik gitu ya. Jadi data ini nggak mungkin di-share ke publik. Nah, tapi data-data ini itu dikasih ke gini. Kita di Skillshare itu punya salah satu program, ada yang namanya kelas intensif. Nah, di kelas intensif inilah dibagi ini, yang kayak gini tuh kayak gimana, ininya seperti apa, itu yang diajarinnya di situ gitu ya. Nah, terus kategori. Nah, kategori itu harus mewakili produk biar produknya direkomendasi sistem. Kalau lu salah kategori, kalau di TikTok Shop, di ShopTab, itu bisa larinya pelanggaran. Kalau nggak pelanggaran, malah produk lu nggak muncul gitu ya. Nah, foto. Nah, foto ternyata insight-nya adalah kalau foto kalian di atas 5, lebih dari 5 produk, itu konversi 3 kali daripada yang lebih sedikit. Nah, foto juga ada guideline-nya nih. Contoh, kayak foto tuh kan orang cuma kayak tampak depan doang, tampak belakang doang, tampak samping doang gitu ya. Contohnya kayak gini, ini kita ngomongin judul dan kita ngomongin gambar ya. Kayak contoh judul, ini adalah alat pel praktis ultra mop alat diulang-ulang nih. Ya memang banyak terdapat kata berulang. Nah ini gak akan direkomendasikan. Sedangkan yang lebih simpel kayak gini, nah ini kan lebih pendek, tapi dia udah lebih detail. Nah ini lebih bagus. Foto utama, nah foto utama juga jangan berulang-ulang. Berulang tuh kayak gini. Lu lihat di sini kan fotonya kayak diulang-ulang. Sedangkan yang di sini foto utamanya nggak diulang-ulang. Memang sudut angle-nya itu beda-beda. Nah itu biasanya bakal lebih direkomendasiin daripada yang tadi. Jadi kalian harus tahu nih kayak cara fotonya gimana, merek dan atribut juga di sini perlu dimasukin otorisasikan merek. Jadi gini, kalau punya produk merek sendiri, Moracle udah masuk belum di TikTok Shop. Nah ini kita bisa harus daftarin. Kalau brandnya mau lebih bagus. Kalau nggak didaftarin ya unbrand ya udah gitu kan. Nah kalau buat daftarin gimana gitu ya, daftarin sebenarnya caranya agak ribet sih. Kalau kalian sendiri ya mungkin kalian butuh waktu yang jauh lebih lama, tapi kalian bisa dibantu sama Mea karena kita bisa ngurusin nih mulai dari pendaftaran mereknya, mulai dari bikin pendaftaran mereknya, bikin tokonya, terus udah gitu pendaftaran sampai TikTok Mall-nya segala macam. Nah itu kita punya servis buat ngurusin ke situ. Jadi buat kalian yang memang punya brand dan pengen buat TikTok kalian dijadiin TikTok Mall atau daftarin brand merek di TikTok, itu bisa bareng sama kita urusin gitu ya. Nah jadi itu dia tadi nih beberapa tips kisi-kisi yang bisa lu manfaatin buat manfaatin yang namanya si ShopTab ini. ShopTab ini sebenarnya masih ada beberapa hal yang misalnya kalau lu mau diekspor itu masih jauh lebih banyak gitu ya, dan di TikTok sendiri sebenarnya ada poin-poinnya, cuman gue nggak tahu poin kalian dapat berapa. Nah ketika kalian mau penjualan tinggi, kalian harus bisa dapat poin setinggi mungkin rekomendasikannya gitu ya. Itu adalah salah satu cara gampang, meskipun kalau pengen tahu ada nggak best practice-nya ada gitu ya. Nah buat dapetin semua best practice ya mungkin ini adalah hasil riset dari kita di MEA dan kita bagiin buat kalian-kalian yang gabung di kelas intensifnya Skill School. Nah kalau lo di situ, lo bisa nih kita bagi ini itu, kita banyak banget data-data yang bisa di-share ke kalian di situ yang mungkin bisa kepake buat ningkatin penjualan kalian. Kurang lebih itu dia beberapa tips tentang ShopTab. Kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.